Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal terkait dengan teori belajar. Kita ke soal yang pertama. Tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar, merupakan asumsi teori belajar ... Apakah asumsi teori belajar kognitif, atau B. behavioristik, C. konstruktivistik, D. humanistik, atau E. positivistik? Kita lihat clue pertanyaannya teman-teman. Tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan, dan tingkah laku adalah hasil dari belajar, merupakan asumsi teori belajar apa? Teman-teman yang sudah banyak membaca tentang teori-teori belajar, tentu masih ingat tentang konsep bahwa lingkungan mempengaruhi dalam proses belajar seorang anak. Kemudian ada konsep stimulus respon. Nah, ini menunjuk kepada teori belajar behavioristik. Kita ke pembahasannya teman-teman. Pembahasannya cukup panjang, jadi mohon bersabar karena tujuan dari video ini tidak hanya kita mencoba menjawab soal, tetapi juga memahami konsep dari teori belajar tersebut. Sehingga harapannya nanti ketika soalnya bentuknya seperti apapun atau dibuat dalam bentuk kasus, teman-teman tetap bisa memahami karena sudah memahami konsep dasarnya. Baik teman-teman yang sudah setia menggunakan channel ini untuk belajar, terima kasih. Mudah-mudahan sukses menanti teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, mudah-mudahan segera subscribe untuk keberlanjutan channel ini tentunya. Oke, kita ke pembahasan teman-teman. Ciri dari teori behavioristik adalah mengutamakan unsur. Jadi salah satu ciri dari teori behavioristik adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil. Maksudnya apa nih teman-teman? Iya. Dalam teori behavioristik, biasanya pelajaran dibagi dalam bagian-bagian. Dia bisa bab, kemudian dibagi lagi menjadi subbab, dan unsur-unsur di dalam bab. Dalam proses pembelajarannya, biasanya guru menyampaikan materi dari bagian-bagian tertentu. Bayangkan misalnya teman-teman mengajar menggunakan PowerPoint. Materi belajar misalnya sosiologi, interaksi sosial. Tentu yang dipelajari adalah bagian-bagian dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian faktor-faktornya, untuk memahami keseluruhan dari materi tersebut. Itu ciri pertama dari teori behavioristik. Jadi, anak tidak belajar keseluruhan, tapi belajar dari bagian-bagian untuk memahami keseluruhan. Kemudian bersifat mekanistis, ya. Bersifat mekanistis artinya bahwa pembelajaran itu sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian menekankan peranan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah bisa lingkungan sekolah, lingkungan proses pembelajaran,
apa yang diberikan oleh guru. Jadi, belajar itu mulai dari faktor yang ada di luar diri siswa, bukan proses belajar di dalam pikirannya, tapi dimulai dari adanya pengaruh dari lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah stimulus dari proses belajarnya, sehingga kemudian membentuk reaksi atau respon. Nah, dari stimulus lingkungan, misalnya materi yang diajarkan oleh guru, kemudian perintah-perintah guru, nah, kemudian menciptakan reaksi atau respon. Kemudian menekankan pentingnya latihan. Ya, jadi dalam penerapan teori behavioristik ini, latihan menjadi sesuatu yang penting. Bayangkan bagaimana misalnya konsep, kalau kita misalnya mengajarkan kepada seekor binatang, misalnya anjing di sini, misalnya anjing kita latih untuk belajar duduk. Nah, ketika duduk, dia bisa duduk, kita beri makan. Tentu, si anjing akan berusaha untuk bisa memenuhi perintah kita, yaitu dengan duduk, dengan harapan mendapatkan makanan. Apabila dia tidak duduk, kita tidak berikan makanan. Nah, dalam proses belajar pun seperti itu. Ketika siswa menunjukkan perilaku yang baik, kita berikan penguatan, kita berikan pujian. Sehingga harapannya nanti, siswa akan mengulangi tindakan yang baik. Begitu juga ketika siswa mendapat nilai yang baik, guru akan memberikan respon positif. Harapannya nanti juga siswa akan terus berperilaku untuk memperoleh nilai yang baik. Kemudian mementingkan mekanisme hasil belajar. Ya, dalam teori behavioristik, hasil belajar siswa itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Diukur dari mana? Dari adanya perubahan perilaku. Misalnya, disiplin yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin. Yang awalnya tidak mematuhi aturan menjadi patuh kepada aturan. Yang awalnya nilainya kecil menjadi nilainya besar atau memperoleh skor tinggi. Jadi, dalam teori behavioristik ini, hasil belajar itu harus sesuatu yang bisa diukur dengan jelas. Kemudian mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Iya. Jadi, dalam proses pembelajarannya, guru atau sistem atau sekolah itu sudah mendesain agar proses belajar itu adalah menciptakan suatu perilaku yang diinginkan. Misalnya apa? Siswa menjadi patuh, menjadi disiplin, kemudian bersikap mencintai pelajaran, atau memperoleh nilai yang baik dalam pelajarannya. Pada teori belajar ini sering juga disebut dengan, nah ini yang tadi saya sampaikan, yaitu adanya konsep stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang diberikan oleh guru. Respon adalah apa yang ditanggapi oleh siswa terhadap stimulus itu. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait misalnya bagaimana kita membandingkan ini ketika kita misalnya melatih seekor anjing. Ketika dia melakukan instruksi kita kasih ganjaran. Misalnya kita berikan makanan. Nah, anjing tentu akan mengulangi perilaku itu. Dan adanya penguatan atau reinforcement. Penguatan di sini bisa dalam bentuk pujian atau dalam bentuk seperti ilustrasi. Pada contoh anjing yang kita sampaikan tadi adalah pemberian makanan, kemudian diperlakukan dengan baik, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Ya. Pendidik yang menganut pedagogi pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan. Iya. Kemudian tingkah laku adalah hasil dari belajar. Artinya begini teman-teman, bahwa proses belajar itu mutlak sangat ditentukan oleh lingkungan di luar diri individu. Belajar bukan proses di dalam diri individu. Seperti itu. Oke. Kita ke soal yang kedua. Berikut ini merupakan implikasi teori behavioristik pada kegiatan pembelajaran kecuali A. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. B. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. C. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. D. Fungsi main atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah. Ya. Peserta didik diberi keleluasaan dalam menentukan tindakannya dalam belajar dan tidak terlalu menekankan pada kedisiplinan. Soalnya, clue-nya adalah implikasi. Implikasi berarti kan penerapan ya, teori behavioristik pada kegiatan pembelajaran. Kecuali, berarti yang kita cari adalah yang tidak sesuai dengan implikasi teori behavioristik. Ya, yang tidak sesuai adalah E, teman-teman. Pada teori belajar behavioristik, peserta didik cenderung tidak diberi keleluasaan. Jadi, peserta didik tidak diberi keleluasaan dalam menentukan tindakannya dan tidak terlalu menekankan pada kedisiplinan. Iya, padahal dalam teori behavioristik, kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kedisiplinan adalah tuntutan lingkungan terhadap perilaku dia. Kemudian dalam proses pembelajarannya, teori behavioristik ini sangat ketat. Artinya bahwa seorang siswa itu cukup mengambil pengetahuan yang sudah ada, bukan mencari atau mengembangkan pengetahuan itu. Karena pengetahuan pada dasarnya sudah ada, sudah terstruktur dengan rapi, dan proses belajar itu hanya proses pengalihan pengetahuan dari buku melalui guru ke siswa. Jadi pembelajaran fungsi main di sini hanyalah menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada. Oke, kita ke pembahasannya. Pembahasannya cukup panjang, teman-teman. Ya, mohon bersabar ya. Yang penting tentu kita paham konsepnya. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran
yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan itu objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Ya, objektif artinya pengetahuan itu apa adanya, seperti itu, tidak perlu dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, ya. Sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. Jadi, pengetahuan menurut pandangan teori behavioristik ini sudah terstruktur dengan rapi. Secara sederhana kita bisa memahami misalnya pelajaran matematika. Sudah ada di dalam buku. Sudah ada konsepnya, sudah ada rumusnya, sudah ada hukum-hukumnya. Proses belajar itu hanya mengambil pengetahuan yang sudah ada dalam buku, yang sudah dibuat oleh para penemu, para ilmuwan. Kemudian mengajar, pandangan behavioristik adalah memindahkan pengetahuan. Jadi belajar itu hanyalah proses pemindahan pengetahuan, mengajar ya. Bukan membuat anak menjadi berpikir menemukan teori, menemukan pengetahuan, tidak begitu. Pengetahuan sudah ada, dipindahkan oleh guru. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama. Nah ini, terhadap pengetahuan yang diajarkan. Jadi dalam prinsip belajar behavioristik, apa yang dipahami guru, itu juga nanti apa yang dipahami oleh siswa. Apa yang ada di buku, itulah yang dipahami guru, kemudian ditransfer sama persis kepada siswa. Apa yang dipahami oleh pendidik atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Ya. Fungsi main, apa fungsi pikiran di dalam teori behavioristik? Fungsi main atau pikiran di sini ya, untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada. Jadi hanya menjiplak, mengcopy paste, bukan mengembangkan ilmu atau pengetahuan itu. Sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Jadi maknanya hanya sesuai dengan karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Kalau seorang siswa belajar ekonomi, tentu makna yang dipahami adalah seperti struktur pengetahuan pelajaran ekonomi. Kalau dia belajar agama, makna yang ditimbulkan adalah seperti struktur pengetahuan agama. Kalau dia belajar olahraga, begitu juga. Teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur, rapi, dan teratur. Nah itu. Maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas. Dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Nah ini teman-teman ya. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar ya, karena pengetahuan itu sendiri terstruktur ketat dan pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial. Nah, itu alasannya kenapa yang tidak sesuai implikasinya adalah yang E, yaitu yang tidak tidak mengharapkan atau menuntut adanya kedisiplinan. Sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan pedagogi dan penegakan disiplin. Nah ini teman-teman. Oke, kita ke soal, masih ya pembahasannya. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Ya, teman-teman. Jadi, dalam implikasi teori ini, behavioristik
ada konsep reward and punishment. Siswa yang berhasil belajar akan diberikan reward atau ganjaran dalam bentuk hadiah, pujian, ya, pemberian nilai yang bagus. Tapi bagi siswa yang gagal belajar, melakukan kesalahan, memperoleh nilai kecil, akan mendapatkan sanksi atau hukuman, baik dalam bentuk nilai yang kecil, ya, diberikan teguran oleh guru dan lain sebagainya. Demikian juga ketaatan pada aturan, ya, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Jadi nilai bagus, patuh kepada aturan itu adalah penentu dari keberhasilan belajar. Peserta didik adalah objek yang harus berperilaku. Jadi ingat ya, dalam implikasi teori behavioristik, peserta didik itu objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan. Sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem, ya, yang berada di luar diri peserta didik. Itu alasannya kenapa dalam proses belajar dengan pendekatan atau teori behavioristik ini, faktor lingkungan itu menentukan. Karena lingkungan itu bisa jadi adalah sistem, ya, sistem ini teman-teman. Sistem yang berada di luar peserta didik. Sistem itu adalah berarti apa yang dibangun di sekolah, aturan, materi, proses, dan lain sebagainya. Kita ke soal yang ketiga. Seorang guru dalam pembelajaran di kelas mengupayakan agar siswa aktif mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru tersebut menerapkan teori pembelajaran apa? Ya, kalau teman-teman cermati dari soal pertama, tentu tidak atau berbeda dengan soal yang ketiga ini. Atau artinya bahwa ini pola guru dalam belajar berbeda. Berarti jelas teorinya bukan behavioristik. Karena di sini seorang guru dalam pembelajaran di kelas mengupayakan agar siswanya aktif mencari pengalaman. Kalau behavioristik tidak, cukup menjiplak pengetahuan yang sudah ada, mencari informasi. Berarti ini siswanya aktif. Memecahkan masalah, mencermati lingkungan. Kalau teori behavioristik, lingkungan itu mempengaruhi, siswa pasif. Kemudian mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang mana teman-teman? Apakah kognitif, konstruktivistik, humanistik, atau positivistik? Yang jelas yang bukan adalah behavioristik. Oke. Yang benar adalah teori belajar kognitif. Kita ke pembahasan. Nah, jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon, ada rangsangan dari lingkungan, kemudian direspon oleh siswa, maka teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan model perseptual. Perseptual itu artinya buat teman-teman, siswa itu memiliki persepsi terhadap diri, terhadap materi yang disampaikan, bukan hanya menerima. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku ditentukan oleh persepsi. Jadi penentunya adalah persepsi.
Berarti persepsi itu kan anggapan di dalam pikiran dan perasaan dia. Pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi. Jadi, menurut teori belajar kognitif, belajar itu bermula dari dalam diri. Kalau teori belajar behavioristik, belajar itu ditentukan oleh faktor lingkungan, faktor di luar diri atau eksternal. Jadi dalam pembelajaran kognitif, apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan siswa itu sangat menentukan bagaimana proses belajar terjadi. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Sementara dalam teori behavioristik, seperti contohnya tadi, bagaimana perlakuan anjing, dia dilatih untuk duduk, dia bisa duduk, dia diberi makan. Sudah, cukup sampai di situ saja. Sementara, kalau teori yang ini ya, agak berbeda, atau teori kognitif ini juga harus melihat apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan atau pemahaman si anjing. Nah, seperti itu, lebih jauh dan lebih dalam. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan, jadi menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang. Nah, jadi sementara kalau teori behavioristik, ilmu pengetahuan itu sudah dibangun oleh pihak lain, oleh penemu atau ilmuwan. Sementara menurut teori kognitif, pengetahuan itu dibangun dalam diri seseorang ketika seorang melakukan persepsi terhadap sesuatu. Kemudian melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Berkesinambungan artinya tidak hanya pada saat itu, tapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang terdahulu. Nah, bedanya dengan teori behavioristik, di sini siswa atau yang belajar itu aktif memberikan persepsi, penafsiran terhadap pengetahuan yang diperolehnya. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Nah, ini bedanya teman-teman. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha. Belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Nah, bedanya di mana dengan teori belajar behavioristik? Kalau menurut teori belajar behavioristik, belajar itu hanya mengambil pengetahuan yang sudah ada. Sementara menurut teori belajar kognitif, belajar itu sebagai usaha mengerti sesuatu. Nah, ini bedanya. Usaha itu dilakukan secara aktif, ya seperti penjelasan saya tadi. Sementara dalam teori belajar yang sebelumnya itu pasif. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, ya. Kalau teori belajar behavioristik, menerima pengalaman. Pengalaman itu sudah disiapkan oleh guru. Mencari informasi, nah, kemudian memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Nah, ini. Jadi, hal yang penting juga yang perlu kita ingat teman-teman bahwa
pengetahuan sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Kita ke soal yang keempat, teman-teman. Jika seorang guru menerapkan teori belajar kognitif, maka penilaian akan dilakukannya pada A. Di awal pembelajaran, B. Di akhir pembelajaran, C. Di tengah semester, D. Di akhir semester, atau E. Pada saat pembelajaran. Kira-kira teman-teman yang mana? Ya, jawabannya yang E. Jadi, teori kognitif ini melihat proses dari belajar itu, bukan hanya hasil. Oleh karenanya, semestinya penilaian pun dilakukannya pada saat pembelajaran. Jadi, penilaiannya adalah penilaian proses. Jadi, tidak hanya dilihat, diberikan ulangan berapa skornya. Tapi ketika siswa belajar, mencoba memahami, menguasai suatu materi, proses itu pun bisa dijadikan sebagai bahan penilaian. Jadi ketika seorang siswa bertanya, menanggapi, menjawab, itu juga adalah sesuatu yang bisa dinilai oleh guru. Nah, pada pembelajaran behavioristik, penilaian itu di akhir pembelajaran untuk mengukur apakah ada perubahan tingkah laku, untuk mengukur apakah ada perubahan dari pengetahuan. Artinya, pengetahuan menurut teori behavioristik itu harus bertambah. Sementara menurut teori belajar kognitif, yang penting bagaimana prosesnya. Seperti itu. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tidak selalu bisa tampak dari satu hasil yang nyata. Tapi proses itu menggambarkan pemahaman pengetahuan atau upaya seorang siswa dalam memahami suatu pengetahuan. Jadi, konsep teori belajar kognitif di sini adalah konsep belajar aktif. Jadi, keaktifan siswa itu adalah sesuatu yang harus dinilai. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sukses selalu, dan sampai jumpa.